Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam Praktik dari kelompok 12 yang beranggotakan Farid Samsul Hadi dan Widya Ayu Anggrini. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama. Poin pertama, pengertian administrasi pendidikan. Secara teoretik, pengertian administrasi adalah melayani secara intensif. Sedangkan secara etimologi, administrasi dalam bahasa Inggris, administer, yaitu kombinasi dari kata Latin yang terdiri dari ad dan ministrare, yang berarti to serve, melayani, membantu, dan mengarahkan. Poin yang kedua yaitu dasar, tujuan, dan penilaian dalam pendidikan. Yang pertama, dasar. Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar administrasi mencakup prinsip-prinsip efisiensi, pengelolaan, tugas pengelolaan, kerjasama, kepemimpinan yang efektif. Yang kedua, tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga, penilaian dalam pendidikan. Penilaian pendidikan adalah proses untuk mendapatkan informasi tentang prestasi dan kinerja peserta didik. Hasil penilaian digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap ketuntasan belajar peserta didik dan efektivitas proses pembelajaran. Poin yang ketiga yaitu administrasi peserta didik. Siswa merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan dan juga pengajaran di sekolah. Menurut Asnawir, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksana proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, juga tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Jadi, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Tujuan administrasi peserta didik itu sendiri adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari masuk sampai lulus sekolah. Pengaturan kegiatan peserta didik tersebut diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikuler, sehingga memberikan kontribusi baik pencapaian visi, misi, dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan materi dari Mbak Nadia, yaitu tentang administrasi ketenagaan. Apa sih administrasi ketenagaan itu? Di dalam masyarakat, administrasi ketenagaan itu disebut dengan guru. Dan guru itu ada dua, guru formal dan juga guru informal. Mana yang masuk informal? Itu adalah guru yang berasal dari lingkungan masyarakat, contohnya seperti ustadz dan juga guru privat dan lain-lain. Kalau guru formal itu guru yang berasal atau yang mengajar di sebuah lembaga dan juga madrasah.
Lalu yang dimaksud dengan tenaga pendidikan adalah kumpulan tenaga atau personil yang ikut serta di dalam penyelenggaraan lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan, memahami falsafah dan ilmu pendidikan, dan juga mempunyai kompetensi mikro dan makro, mempunyai kompetensi ilmuwan yang sangat luas. Seperti itu. Kalau ditinjau dari jabatannya, administrasi ketenagaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tenaga struktural, tenaga fungsional, dan juga tenaga teknis. Kemarin yang dimaksud tenaga struktural itu merupakan bagian tenaga pendidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum seperti memimpin serta bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan peserta didik di sekolah atau madrasah. Itu contohnya seperti kepala sekolah atau wakil kurikulum dan sebagainya. Yang kedua, tenaga fungsional merupakan bagian tenaga pendidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis pendidikan. Itu seperti seorang yang berasal dari yang memegang bagian TU atau tenaga di dalam seperti perpustakaan dan sebagainya. Terus yang ketiga, tenaga teknis pendidikan merupakan tenaga pendidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknis administratif. Itu yang gimana? Maksudnya tenaga yang mendidik seperti guru atau tenaga yang memegang suatu keluar masuknya administrasi dana atau dan lain-lainnya. Dan selanjutnya tentang kurikulum, administrasi kurikulum. Menurut Dede Rosyada, kurikulum itu merupakan inti yang penting dari sebuah penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah. Sedangkan menurut Murray Prin, menuliskan kurikulum sebagai wadah sekaligus ruang pembelajaran peserta didik yang terencana yang dapat diberikan pada peserta didik melalui proses pembelajaran serta pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik saat kurikulum itu diaplikasikan. Terus administrasi kurikulum adalah segenap rangkaian proses atau usaha bersama yang sadar yang bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan kurikulum dalam rangka memperlancar tercapainya tujuan pembelajaran dengan memusatkan upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar peserta didik. Jadi administrasi kurikulum ini berorientasi pada peningkatan produktivitas belajar peserta didik. Seperti itu. Lalu manfaat maka disimpulkan administrasi kurikulum adalah upaya sadar mendidik dalam hal mengurus atau mengatur dan mengelola perangkat mata pelajaran di sekolah dan madrasah yang diajarkan di lembaga pendidikan yang dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses kegiatan pembelajaran untuk menghantarkan kepada tujuan pendidikan tertentu. Seperti itu mengenai kurikulum. Terus yang kedua
mengenai strategi belajar mengajar. Apa sih yang dimaksud dengan strategi belajar mengajar? Kalau kita telaah satu persatu, strategi adalah rencana atau untuk mencapai tujuan, perencanaan atau planning. Terus belajar adalah suatu aktivitas yang melibatkan pemerolehan dan memodifikasikan pengetahuan, keterampilan, strategi, dan juga keyakinan, dan juga perbuatan atau tingkah laku. Itu. Lalu mengajar adalah proses pengaplikasinya di dalam kelas oleh guru. Proses pembelajaran di kelas, maksudnya mengajar itu proses mentransfer ilmu dari guru ke peserta didik, seperti itu. Jadi disimpulkan, strategi belajar mengajar adalah cara atau perencanaan untuk mentransfer suatu ilmu yang diperoleh oleh guru lalu ditransfer ke peserta didik, seperti itu. Lalu apa manfaat strategi belajar mengajar? Yang pertama, guru dapat mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik dan dapat diterima peserta didik. Yang kedua, guru akan lebih mengendalikan kelas. Yang ketiga, guru akan lebih kreatif dalam pengelolaan kelas. Dan yang terakhir, guru akan tumbuh dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Maka guru akan lebih mendalami ilmu tersebut. Yang poin nomor ketiga, bimbingan dan penyuluhan. Apa dimaksud dengan bimbingan? Bimbingan merupakan suatu bantuan atau tuntutan, sedangkan penyuluhan merupakan teknik untuk memberikan bantuan kepada klien atau pasien yang bermasalah, seperti itu. Kalau kita simpulkan, bimbingan penyuluhan adalah proses pemberian bantuan kepada siswa atau siswi yang bermasalah, baik individu maupun kelompok. Yang paling penting adalah memperhatikan tujuannya, yaitu agar siswa dapat memahami dirinya sendiri sehingga mampu mengarahkan dirinya dan bertingkah laku dengan wajar sesuai dengan tuntutan sekolah, keluarga, masyarakat atau lingkungan, bangsa atau bahkan bangsa dan negara. Itu mengenai bimbingan administrasi dan penyuluhan. Yang poin selanjutnya adalah fasilitas pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar-belajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat dan juga negara. Administrasi ini juga disebut administrasi layanan khusus. Mengapa disebut administrasi layanan khusus? Karena administrasi ini diberikan dari sekolah untuk peserta didik, guna untuk mengoptimalkan dalam melaksanakan proses belajar di dalam kelas maupun di luar kelas. Apa jenisnya administrasi fasilitas itu? Yang sudah saya sebutkan dalam makalah. Yang pertama adalah
pelayanan khusus sebuah perpustakaan, lalu laboratorium, lalu UKS, kantin, sarana ibadah, asrama, koperasi, dan yang terakhir transportasi. Semua itu harus diberikan kepada peserta didik oleh sekolah guna untuk mengoptimalkan proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi saya simpulkan dari segala referensi yang telah kami peroleh bahwasanya administrasi pendidikan dalam praktek adalah implementasi atau proses dalam segala aspek yang berhubungan dengan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mungkin itu penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.